Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang kosakata pada bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Falah Triadi dengan NIM 14014193110 dengan absen 22. Selanjutnya Usman Bayu Trihantara dengan NIM 14014193009 dengan absen 23. Dan saya sendiri Adila Destri Ramadhani dengan NIM 140141930 dengan absen 24. Berikut selanjutnya pemaparan dari kelompok kami. Kosakata adalah himpunan kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kosakata seorang didefinisikan sebagai bantuan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Pilihan kata atau diksi adalah pemilihan kata-kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan. Saat kita berbicara, kadang kita tidak sadar bahwa kata-kata yang kita gunakan. Maka dari itu, tidak jarang orang yang kita ajak bicara salah menangkap maksud pembicaraan kita. Pilihan kata mengandung pengertian upaya atau kemampuan membedakan secara tepat kata-kata yang dimiliki makna bersinonim. Pilihan kata menyangkut kemampuan untuk memilih kata yang tepat dan cocok atau situasi atau konteks tertentu. Kemampuan ini dimungkinkan bila seorang menguasai banyak kosakata. Jenis kosakata. Menurut Deigan, jenis kosakata dapat dikategorikan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah kosakata dasar. Nah, kosakata dasar ini adalah kata-kata yang tidak mudah berubah atau sedikit sekali kemungkinannya dipungut dari bahasa lain. Nah, di bawah ini merupakan dalam kosakata dasar yaitu istilah kekerabatan, nama-nama bagian tubuh, kata ganti, kata bilangan, kata kerja, kata keadaan, dan kosakata benda. Yang kedua adalah kosakata aktif dan kosakata pasif. Nah, kosakata aktif ialah kosakata yang sering dipakai dalam berbicara atau menulis. Sedangkan kosakata pasif adalah kosakata yang jarang bahkan tidak pernah dipakai, tetapi biasanya digunakan dalam istilah puitisasi. Yang ketiga adalah bentuk kosakata baru. Nah, kosakata baru ini muncul disebabkan adanya sumber dalam dan sumber luar bahasa. Sumber dalam diartikan sebagai kosakata swadaya bahasa Indonesia sendiri, sedangkan sumber luar ini merupakan sumber yang berasal dari kata-kata bahasa lain. Kosakata sumber luar ini meliputi pungutan dari bahasa ataupun juga bahasa asing. Untuk selanjutnya yaitu jenis kosakata. Untuk jenis kosakata yang keempat yaitu kosakata umum serta kosakata khusus. Nah, apa sih kosakata umum itu? Kosakata umum adalah kosakata yang sudah meluas ruang lingkup pemakaiannya dan dapat menaungi berbagai hal. Sedangkan untuk kosakata khusus adalah kosakata tertentu yang sempit dan terbatas dalam pemakaiannya, seperti itu. Untuk jenis kosakata yang kelima yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi yaitu kata atau kelompok kata yang didasarkan pada penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu. Untuk sifatnya yaitu objektif. Sedangkan untuk makna konotasi adalah makna yang timbul dari pendengaran atau pembaca dalam menstimuli atau merespon suatu bacaan. Kosakata selanjutnya yaitu kata tugas.
dalam Alwi 1999-287 mengatakan bahwa kata tugas dapat bermakna apabila dirangkai dengan kata lain. Jadi kata tugas ini harus dirangkai dengan kata lain. Kata tugas ini hanya memiliki arti gramatikal seperti ke, karena, dan, dari, dan sebagainya. Untuk jenis kosakata yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina dapat diklasifikasikan ke dalam 3 segi, yaitu dari segi semantis, sintaksis, dan segi bentuk. Itu seperti secara semantis, kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, pada kita, binatang, benda, dan konsep atau pengertian secara sintaksis biasanya diikuti dengan kata sifat dan dapat diikuti dengan kata bukan. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu klasifikasi makna berdasarkan leksikal. Yang pertama yaitu sinonim. Nah, apa itu sinonim? Sinonim adalah 2 kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama tetapi berbentuk berlainan. Contoh sinonim yaitu agung, besar, raya. Itu kan memiliki makna yang sama tetapi memiliki kata atau kalimat yang berbeda. Terus penelitian itu sama artinya dengan penyelidikan. Mati bisa matinya dengan wafat atau meninggal, cahaya dengan sinar, ilmu dengan pengetahuan. Seperti itu. Nah, untuk klasifikasi makna berdasarkan leksikal yang kedua yaitu antonim. Apa sih antonim? Nah, antonim adalah suatu kata yang artinya berlawanan sama lainnya. Nah, contoh antonim sendiri yaitu keras, lembek, surga, neraka, naik, turun. Seperti itu. Untuk klasifikasi selanjutnya yaitu hononim. Apa sih hononim? Hononim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda, lafal yang sama, dan ejaan yang sama. Maknanya tetapi berbeda. Contoh hononim yaitu Bu Andi bisa membuat program perangkat lunak komputer dengan berbagai bahasa pemrograman. Nah, bisa itu sama dengan mampu. Bisa ular itu ditampung ke dalam bencana yang diteliti. Nah, bisa yang Bu Andi tadi kan bisa mampu, sedangkan untuk bisa ular kan itu bermakna racun. Seperti itu. Jadi dalam pelafalannya sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Untuk klasifikasi selanjutnya yaitu homofon. Nah, homofon adalah suatu kata yang memiliki makna berbeda, lafal yang sama, serta ejaan yang berbeda. Nah, sebagai contohnya yaitu Guci itu adalah peninggalan masa kerajaan Kutai. Kasus tabung yang menghebohkan itu memuat di media massa. Nah, masa kerajaan Kutai memiliki arti waktu, sedangkan medium massa memiliki arti masyarakat umum. Jadi homofon itu dalam maknanya berbeda, lafal serta ejaannya itu berbeda juga. Seperti itu. Lalu selanjutnya hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Contohnya hantu, ikan, kue. Yang kedua, hiponim. Hiponim adalah kata-kata yang terwakili, artinya oleh kata hipernim. Contoh dari hiponim adalah pocong, kantong wewe, sundel bolong, dan lain-lain. Selanjutnya, homograf. Homograf adalah satu kata yang memiliki makna yang berbeda, lafal yang berbeda, dan ejaannya sama. Contoh homograf. Bapak dia seorang pejabat teras pemerintahan yang menjadi tersangka korupsi.
Di dalam teks tersebut, teras itu diartikan sebagai pejabat tinggi. Lalu yang selanjutnya, polisemi. Polisemi adalah suatu kata yang memiliki banyak pengertian. Contohnya, kepala desa, kop surat, atau kepala surat, seperti itu. Nah, setelah mengetahui konsep dari kosakata, selanjutnya kosakata pada bahasa Indonesia kelas rendah. Dasar kosakata yang kuat membantu anak mengembangkan keterampilan, pemahaman, komunikasi, dan membaca. Berikut cara mengajarkan agar anak SD kelas rendah dapat mudah mengeja kosakata. Yang pertama, kita harus menggunakan kata-kata sehari-hari dalam percakapan. Misalnya kata sapaan, lalu bagian-bagian tubuh dan lain-lain. Lalu yang kedua, dorongan anak untuk bercerita dan membaca. Yang ketiga, bermain dengan kosakata. Berikut adalah cuplikan contoh pengejaan kosakata pada SD kelas rendah. Mari kita simak. Kita memiliki 5 indera. Masing-masing indera memiliki kegunaan yang berbeda loh. Kita pilih satu persatu yuk. Kulit. K-U-Ku. L-I-Li. T-Lit. K-U-L-I-T. Kulit digunakan untuk meraba. Mata. M-A-Ma. T-A-Ta. M-A-T-A. Mata digunakan untuk melihat. Hidung. H-I-Hi. D-U-Du. Eng. Dung. H-I-D-U-Eng. Hidung digunakan untuk membau. Telinga. T-E-T. L-I-Li. Eng-A. Nga. T-E-L-I-Eng-A. Telinga digunakan untuk mendengar. Lidah. L-I-Li. D-A. Da. H. Dah. L-I-D-A-H. Lidah digunakan untuk mengucap. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.